meyakini Allah Tuhannya, tiada ilah selain Allah Subhanahu wa taala. Maka kami, kata Allah, tatanazzalu alaihimul malaikah, karena mereka sudah mengakui Allah Tuhannya, maka kami, kata Allah, akan menurunkan malaikat untuk menjaganya. Allah takhafu wa la tahzanu, maka kalian yang mengatakan Allah Tuhannya dan istiqamah dengan ucapannya, jangan pernah takut, kata Allah, dan jangan pernah merasa sedih dan khawatir. Wahai Muhammad, nabiku, kata Allah, berikan kabar gembira kepada mereka yang mengatakan aku adalah Tuhannya, dan mereka istiqamah walaupun ancamannya begitu banyak. Mereka istiqamah mengatakan Allah adalah Rabbnya. Sampaikan kabar gembira kepada mereka bahwasanya mereka itu kelak dalam surga dan kekal selama-lamanya. Nahnu awliya'uhum fil hayati dunya wal akhirah, dan sesungguhnya kami, kata Allah, akan menjadi pelindung-pelindungnya, baik itu di dunia sampai kepada kehidupan di akhirat. Maka Pak Benhad, adapun kekhawatiran dan ketakutan itu hal yang manusiawi. Namun pada dasarnya itu semua adalah was-was setan, was-wasnya iblis yang membisik-bisikkan, sebagaimana iblis membisik-bisikkan kepada Adam dan Hawa. Maka insya Allah apa yang Pak Benhad rasakan dari mulai demam itu reaksi dari kebenaran itu. Ketika selama ini ada hijab yang menutupi, sekarang Allah bukakan. Saya berharap bisa secepatnya. Bahkan kalau bisa di sini pun disyahadatkan kalau memang sudah yakin. Adapun nanti sunat dan seterusnya itu bisa bernilai ibadah, karena sunat adalah ibadah, menjadi sebuah fitrah Nabi Muhammad SAW, serta Nabi Isa AS, serta Nabi Ibrahim AS, dan nabi-nabi yang lain. Semua para anbiya alaihimussalatu wassalam itu disunat, dan itu merupakan sunnah atau fitrahnya para nabi. Ada 10 fitrah para nabi itu. Salah satu fitrahnya adalah disunat. Maka sunat bagi yang Islam, sunat adalah sebuah ibadah. Tapi kalau dia belum memeluk Islam, maka sunat bukan merupakan sebuah ibadah. Bukan merupakan sebuah ibadah, hanya faktor kebersihan saja. Tapi kalau sudah dia memeluk Islam, maka dalam Islam ada fikih. Fikih, sunnah itu, sunat itu bagian dari fikih itu sendiri. Maka dia bisa bernilai ibadah. Jadi kalau bisa jangan diperlambat. Karena kita nggak tahu kematian itu kapan. Karena sesungguhnya kematian itu nggak menunggu taubatnya seseorang, Pak Benhad. Mati itu nggak menunggu taubatnya seseorang. Boleh jadi hari ini, bahkan mungkin boleh jadi turun dari komal ini ternyata Allah sudah memanggil kita. Karena memang malaikat maut 70 kali dia berputar di atas kepala kita. Kapan datang perintah Allah ambil nyawanya, maka saat itu tanpa tawar-menawar lagi. Idza jaa ajaluha la yastakhiruna as-sa'ah wa la yastaqdimun. Kalau sudah tiba ajalnya, nggak bisa dimajukan dan diundur-undurkan waktunya. Maka kalau bisa, ya, kita memang bisa dipercepat untuk syahadat, jangan menunggu lagi. Jangan menunggu lagi. Kenapa? Karena memang alim ulama kita seperti Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali, beliau mengatakan, mengundur-undurkan kebaikan itu adalah merupakan sebuah dosa. Jadi kalau memang itu kebaikan, maka kalau bisa kita percepat. Karena memang kita khawatir kematian lebih menghampiri kita daripada taubat itu sendiri. Kalau bisa memang kita syahadatkan di sini, kita syahadatkan. Kita syahadatkan. Jadi Pak Kiai, jadi gimana? Tadi aku udah 2 kali disyahadatkan itu, apa belum ya? Jadi begini, syahadat yang Pak Benhad ucapkan tadi kan adalah syahadat yang disebut dengan syahadat al-misal atau tajrib. Ya, tajribiyah, yaitu syahadat yang bersifat mencoba. Jadi bukan hakikatul qalbi, bukan syahadat yang memang dasarnya dari hati yang diinginkan. Tadi hanya ingin dicontohkan, maka tadi Bang Zuma memberikan contoh. Begini syahadat kemudian diikuti. Itu bukan syahadat yang disebut dengan hakikatul qalbi. Itu aku udah memang dari hati, memang niat mengikuti itu. Baik. Kalau memang belum memang bisa sampai aku kedinginan kayak gini sampai keluarkan air mata. Baik. Ya udah sadatin aja aku sekarang dulu. Oke, Bang Zuma. Ini dari hati aku. Bang Zuma, monitor. Ya Kiai, Masya Allah. Saya minta beliau saat ini ingin disyahadatkan, bukan lagi sifatnya contoh seperti tadi. Tolong diulangin, beliau nggak apa-apa, tidak apa namanya. Tapi sebelumnya Pak Benhad bisa on cam nggak? Coba bisa on cam nggak?
Jangan dulu Pak Kiai. Tidak bisa. Kalau Oke. bekam jangan dulu karena Iya, gini. iya, saudaraku. Baik, Bapak Kiai insyaallah. tahu sendirilah maksud aku tuh. Iya. Tahulah gimana Iya, kalau iya. kami itu berpindah gimana. Iya, betul. Iya. Iya. Cari Iya. Bang keamanan Zuma, aja. Pokoknya Bang Zuma. intinya Baik, intinya Kiai, gini baik. Pak Kiai. secara Intinya gini kolbi, ya. jangan lagi secara tajribi, secara percobaan. Karena beliau tadi Baik. kan ingin disunat, nggak mau lagi begini. Supaya bernilai ibadah sunatnya tadi, saat ini beliau ingin minta disyahadatkan ulang. Dan Baik, ini dari baik. hati. Tapi sebelumnya saya Baik. tanya dulu. Syarat orang masuk Islam itu tidak ada paksaan. Tidak ada paksaan. Jadi Pak Benhat ingin memeluk Islam dari hati, tidak unsur paksaan ya. Jadi gini Pak Kiai ya, biar enggak ada timbul lagi pertanyaan dari saudara-saudaraku ini. Iya. Ya, aku nggak perlu beberkan kemana-mana lagi Bang. Jadi Iya. gini, aku nggak ada paksaan karena memang dari dulu aku udah memang mencari kebenaran yang sebenar-benarnya yang mana, karena Ya. udah banyak dijelaskan dari Bible, dari ayat-ayat Al-Quran tadi. Memang di Bible aku sendiri sudah memang meragukan. Kalau aku memang nggak ragu ke Bible itu, aku nggak mungkin sampai jauh-jauh Baik. mencari kebenaran itu. Jadi Oke. jadi walaupun aku udah diusir di apa enggak di ini, aku udah memantapkan hati apapun yang terjadi. Kalau itu memang kebenaran, mau jadi abu mau jadi arang ya nggak apa-apa. Oke, Tapi baik. yang sekarang Alhamdulillah. aku benar-benar dari hati ingin bersahadat, ingin memeluk Islam itu. Nah, walaupun dibilang ini hanya percobaan atau apa, nggak masalah. Kalau memang itu dianggap percobaan, oke, nggak apa-apa. Silakan Bukan disyahadatkan begitu kembali. saudaraku. Ini maksudnya Ya, kita enggak. ulang, biar kita ulang. Iya. Nah, tadi kan Aku siap. Iya. Mau diulang 1000 kali pun aku siap. Asalkan itu aku diakui, aku udah Iya. diakui gitu. nanti setelah nanti syahadat ini, karena ini syahadat batiniah yang sekarang ini kita akan ulang lagi, artinya bukan lagi kalimatnya contoh atau percobaan. Tadi kan sampai 2 kali minta diulang, dicontohkan. Nah, sekarang ini yang terakhir, nanti ikuti nanti apa yang disampaikan oleh Bang Zuma, karena nanti ada memang salah satunya ketentuan. Karena ini memang tidak tidak secara on cam, tapi ikutin aja nanti perintahnya seperti nanti mengangkat tangan, ya, mengangkat tangan, dan itu pahamlah Bang Zuma. Nanti itu Siap. diikuti Bang Bang Zumanya diikutin atas perintah beliau. Yang nanti insya Allah kita semua di sini sebagai saksinya, sebagaimana yang seperti tadi dicontohkan, kemudian bisa dilengkapi dengan mengatakan Isa itu hanyalah utusan. Itu nanti dilengkapi lagi dengan kalimat seperti itu untuk menyempurnakan syahadatnya. Baik, silakan Bang Zuma diulangi. Baik. Dan beliau hari ini tulus akan benar-benar masuk ke dalam Islam. Saudara-saudaraku yang lain tolong disaksikan. Silakan. Masya Allah. Makasih Kiai. Jadi Allahu Akbar. jadi Bang Juma Siap. dengan yang lainnya. Jadi sebelum aku kembali disyahadatkan, aku mau bilang gini, mulai saat ini Yesus atau Isa Al-Masih itu adalah nabi utusan, bukan Tuhan, ya, bukan Tuhan. Yang Tuhan sebenarnya yaitu Allah tadi. Allah. Ya, Ya. yang disebutkan. Jadi ini ikrar aku bahwa mulai sekarang, saat ini, detik ini, enggak ada Yesus sebagai Tuhan di dalam diri aku. Yang ada Yesus itu adalah Nabi, utusan Allah, ya, Tuhan Siap. yang Esa. Oke, Baik, kita silakan mulai Bang prosesnya. Juma. Baik. Ikuti saya Bang. Ya, oke. Bismillah Bismillah ar-Rahman Rahman ar-Rahman Ar-Rahman ar-Rahim. Ar-Rahim. Dengan menyebut nama Allah Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. lagi Maha Penyayang. Asyhadu Asyhadu Allah Allah ilaha ilaha illallah illallah wa asyhadu wa asyhadu anna anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah
Rasulullah. Aku bersaksi Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul utusan Allah. adalah Rasul utusan Allah. Sah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Masya Allah, Masya Allah, Subhanallah, Subhanallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baik sahabat-sahabat sekalian, sebelum kemudian kiai kita hadir di tengah-tengah kita ini, Masya Allah, beliau dengan sabar menuntun dari tadi siang pada saudara kita yang sudah mu'alaf. Nanti beliau kita minta dengan hormat untuk mendoakan saudara kita yang baru mu'alaf. Namun sebelumnya saya minta kepada saudara Benhar mengikuti saya. Dan aku bersaksi bahwa Yesus Bahwa Yesus adalah manusia ciptaan Allah. Allahu Akbar, Masya Allah, Masya Allah, Subhanallah, Subhanallah. Baik, selanjutnya saya serahkan kepada guru kita, kepada kiai kita untuk senantiasa memberikan doa. Kiranya doa beliau bisa diijabah untuk kita semua yang mendengarkan dan untuk umat Islam secara keseluruhan. Amin, amin ya rabbal alamin. Silakan Pak Kiai, Masya Allah. Ya, sila insyaallah, insyaallah. Baik. Saudara-saudaraku, alhamdulillah kita sudah memiliki saudara seiman yang baru, yang insya Allah saudara kita ini akan bersama-sama kita kelak nanti bergandengan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin. Insya Allah semuanya dengan proses yang syahadat tadi ini membuktikan bahwasanya Allah memang sangat sayang dan cinta kepada Pak Benhad. Allah Subhanahu wa Ta'ala cinta dan sayang kepada Pak Benhad. Semoga kita doakan juga nanti Allah memberikan hidayah kepada istri beliau, keluarga-keluarga beliau insyaallah. Mari sama-sama kita berdoa. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridai, merahmati dan memberkahi apa yang hari ini kita laksanakan di Qamal ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin hamdan syakirin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafihu mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya awwalal awwalin, ya akhiral akhirin, ya zal quwwatil matin, ya rahimal masakin, ya rabbal alamin, ya zal jalali wal ikram, ya hayyun ya qayyum. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Allahumma rabbana taqabbal minna ya Allah du'aana innaka antas sami'ud du'a. Ya Allah ya arhamar rahimin, kami mengangkat tangan kami ya Allah, memohon kepadamu terhadap ampunan-ampunanmu yang luas ya Allah. Ya Allah ya arhamar rahimin, begitu banyak dosa dan kesalahan yang kami lakukan ya Allah. Di masa-masa kebodohan kami telah banyak mengingkari kebenaran-kebenaran-Mu ya Allah. Kami telah menyingkirkan yang hak ya Allah, dan kami senantiasa mengedepankan kebatilan. Ya Allah, itu semua kami lakukan ya Allah karena mungkin kebodohan kami ya Allah. Ya Allah ya arhamar rahimin, Engkau mengetahui ya Allah, sebanyak apapun dosa yang kami lakukan ya Allah, sungguh pengampunan-Mu lebih besar ya Allah. Ya Allah ya arhamar rahimin, seluas apapun dosa yang kami lakukan ya Allah, sungguh rahmat-Mu lebih luas ya Allah. Ya Allah, ampuni segala kesalahan kami, terkhusus saudara kami Pak Benhad ya Allah, yang hari ini telah mengakui tiada Tuhan kecuali Engkau ya Allah. Engkaulah satu-satunya yang patut untuk disembah. Hanya kepada Engkau ya Allah kami berlindung. Hanya kepada Engkau ya Allah
kami memohon pertolongan. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, dengan bertambahnya saudara kami, ya Allah, dengan bertambahnya saudara kami masuk ke dalam Islam, ya Allah, kami mohon kepadamu, ya Allah, lindungilah Pak Benhad, lindungi pula kami, ya Allah. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, jagalah beliau, ya Allah. Tetapkan keimanan beliau di dalam hatinya, ya Allah, setelah Engkau menetapkannya. Kokohkan keyakinannya, ya Allah. Jaga keyakinan keimanannya, ya Allah, dalam hatinya, ya Allah, setelah Engkau memberinya hidayah. Jangan Engkau palingkan keimanannya, ya Allah. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, kami mohon kepadamu, ya Allah, seandainya saja, ya Allah, kematian itu lebih mengawali kami, ya Allah, maka matikanlah kami dalam keadaan husnul khatimah. Matikan kami dalam keadaan muslim, ya Allah. Matikan kami dalam keadaan berserah diri kepadamu, ya Allah. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, matikanlah kami, ya Allah, ketika lisan kami mampu mengucapkan kalimat La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Ya Allah, seandainya kematian itu datang kepada kami, ya Allah, maka gerakkan lisan kami ini, ya Allah, untuk mampu mengucapkan kalimat La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Ya Allah, Engkau hidupkan kami dalam kalimat iman, maka matikan pula kami dengan kalimat iman ini, ya Allah, dan bangkitkan pula kami dengan kalimat iman ini. Ya Allah, kepada saudara-saudara kami yang berjuang hari ini siang dan malam, yang memperjuangkan agamamu, ya Allah, lindungi kami, ya Allah, dari segala fitnah, ya Allah. Kembalikanlah, ya Allah, makar-makar musuh-musuh kami, ya Allah. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, kembalikan, ya Allah, makar-makar mereka yang hendak menghancurkan kami, ya Rabbal Alamin. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, kabulkan doa kami, ya Allah. Kabulkan keinginan kami, ya Allah. Engkau mengetahui yang baik untuk kami. Yang baik datangkan untuk kami, dan yang buruk jauhkan dalam kehidupan kami, ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Amin. Amin. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, kami mohon kepadamu, berikan kami hidayah. Berikan hidayah pula kepada Pak Benhad dan keluarganya, ya Allah, agar mau memeluk agama Islam, ya Rabbal Alamin. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, di akhir doa kami meminta, kabulkan hajat kami, ya Allah. Ujibu da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu wasallamun alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Takbir. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Ya, silakan dilanjut. Tinggal sedikit memberi bimbingan kepada beliau. Tadi sudah banyak saudara-saudara kita, terkhusus Bang Zuma, yang memberikan penjelasan yang luas terhadap bagaimana keyakinan-keyakinan yang sesungguhnya. Ketika nanti Pak Benhad mendapatkan seorang guru atau ulama atau ustadz di tempat Pak Benhad, maka datangi mereka, minta nasihat mereka, minta bimbingan mereka. Pilihlah guru-guru yang memang bisa memantapkan keimanan dan keyakinan. Tanamkan belajar tauhid yang benar, belajar tentang akidah ketuhanan Allah Subhanahu wa taala. Kalau nanti sudah dapat itu, dari mulai sekarang Pak Benhad sudah diwajibkan untuk melakukan salat. Oh Ustadz, saya belum paham bacaan salat. Allah berfirman dalam Quran, Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Di dalam Al-Quran juz 30 Allah juga sampaikan, Qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla. Ketika seseorang sudah ada di dalam Islam itu sendiri, maka untuk meyakini bahwasanya tiada Tuhan selain Allah, maka sembahlah Allah dan dirikanlah salat untuk mengingat Allah. Maka kewajiban salat itu sendiri sudah jatuh. Walaupun seandainya Pak Benhad belum mampu memahami bacaan-bacaan salat, maka gerakan-gerakan salat untuk diikuti itu sudah sah. Mulai sekarang kalau nanti waktu-waktu salat sudah masuk, salatlah berjamaah, masuk ke dalam masjid, ikuti gerakan-gerakan para jamaah yang salat di sana. Sekalipun Pak Benhad belum mengenal bacaan-bacaan salat sama sekali, karena memang perintah untuk mengakui Allah sebagai Tuhan adalah dengan menyembahnya dengan tata cara salat. Itu yang Allah minta. Maka untuk mengingat dan mengakui Allah adalah Rabb, sembah Dia sesuai dengan perintahnya, yaitu salat. Sebagaimana Isa Al-Masih itu sendiri bersujud di malam hari,
kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon dan berdoa dengan cara-cara Islam. Maka Pak Benhad, perintah salat sudah jatuh karena sudah bersyahadat. Ketika nanti waktu salat ada masjid, pergi ke masjid, ambil air wudu. Ambil air wudu sebagaimana Pak Benhad pernah pelajari wudu yang sudah diketahui. Lihat aja nanti di sana, minta agar diajarkan wudu. Bilang Pak Benhad sudah mu'allaf, baru masuk Islam, agar minta diajarkan tata cara berwudu yang benar. Insya Allah akan diajarkan oleh umat-umat muslim nanti yang ada di sana. Kemudian ikut sholat berjamaah dengan mereka, ikuti gerakan-gerakan mereka. Maka disitulah nanti Pak Benhad akan menemukan bagaimana sebenarnya kebenaran itu. Dan disitulah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ketenangan di dalam batin Pak Benhad dengan ketenangan yang hakiki. Mungkin sampai di sini paham Pak Benhad ya? Insyaallah. Silakan dilanjut saudaraku. Iya. Terima kasih banyak Pak Kiai, Bang Zuma, semua saudara-saudaraku yang ada hadir di malam ini. Ya, terima kasih banyak atas bimbingan, petunjuknya. Artinya saya pribadi tidak lupa mengucapkan syukur karena saya menemukan yang sebenarnya yang saya cari. Jadi demi Allah dan Rasulnya, mungkin besok saya berhenti bekerja di sini. Mungkin saya akan pindah kemana untuk melakukan tadi syarat-syaratnya. Karena saya pikir kalau di sini saya nggak bisa memenuhi syarat-syarat itu. Pasti saya disibukkan dengan pekerjaan. Pekerjaan bisa dicari, tapi untuk mencari kebenaran itu kapan lagi kalau nggak sekarang? Benar. Ya, mungkin saya pamit juga nanti juga dengan baik-baik sama bos saya. Artinya saya nggak mengutamakan dulu pekerjaan. Karena mungkin saya mau bersunat dulu. Setelah bersunat saya mau mencari orang yang tepat, yang dekat, yang langsung dengan saya. Insyaallah saya mulai saat ini saya sudah mantapkan diri untuk meninggalkan pekerjaan saya. Mungkin terserah mau dibayar full atau enggak dibayar, enggak peduli pokoknya. Ya, asal saya bisa keluar sudah dari sini, karena di sini nggak mungkin, karena nggak ada yang paham. Karena teman-teman saya Muslim di sini, tempat kerja saya di sini, rata-rata nggak ngerjain apa yang diperintahkan tadi itu, yang seperti Pak Ustadz bilang itu sholat nggak ada. Makanya kalau aku tetap di sini sama aja gitu dengan yang agama lalu. Nah. Oke. Ya. Selama jadi saya ungkapkan kalau memang ada teman-teman Oten yang di sini, ya saya minta maaf. Kenapa saya berpaling? Saya ingin mencari kebenaran. Saya harap teman-teman Oten juga mau membuka diri, jangan menutup diri dari kebenaran. Ya, ini semoga teman-teman saya yang Oten dapat juga doa-doa dari Ustadz itu. Jadi didoakan semoga kalian juga bisa dapat hidayah. Jangan pernah takut. Jadi mulai saat ini saya mau kemas-kemas barang juga Pak Ustadz, Bang Zuma, Bang Blender, semualah Bunda yang menyaksikan. Saya mau kemas-kemas barang juga karena saya mau pamit. Entah itu mau dibayar hasil kerja aku selama ini, nggak apa-apa. Nggak dibayar juga nggak apa-apa. Pokoknya saya mau melangkahkan diri. Saya meluruskan dulu niat saya mencari kebenaran. Dan sudah ada dasar, insyaallah Allah dan Rasulnya membimbing saya ke jalan yang benar, yang lurus. Benar. Mencari, menemukan orang yang tepat, yang benar-benar mau menerima saya untuk membimbing saya nanti. Iya. Doakan saya Bang Zuma, Pak Kiai, semua, Bang Blender, doakan saya. Iya. Saya punya coba tawaran, ya, saya punya tawaran kepada Pak Benhad. Seandainya Pak Benhad itu ingin ya misal ya, ini misal saja. Ya, Pak Benhad itu boleh mendatangi di tempat pondok pesantren
Al-Husna, alamatnya Samarinda Seberang, Jalan Kiai Haji Harun Nafis nomor 38. Nah, di situ nanti Pak Benhat akan menjumpai saya kalau seandainya Pak Benhat ada di atau menjelajah ke Samarinda. Saya siap membimbing kalau seandainya bertemu dengan saya. Kita bisa belajar sama-sama yang di pondok pesantren yang saya bina itu, ya insya Allah. Tapi kalaupun tidak, bisa di mana saja. Dan untuk masalah apa tadi sudah disampaikan oleh Bang Zuma dan teman-teman dari Apologet Islam, di setiap wilayah itu ada cabang atau utusan tersendiri yang insya Allah ini tetap dipantau dan tetap dijaga, ya, tetap dipantau, tetap dijaga, apapun itu namanya. Jadi Pak Benhat tidak sendirian ketika seseorang sudah mengislamkan, maka kewajibannya adalah membimbing, tidak dibiarkan. Maka insya Allah ini menjadi tanggung jawab teman-teman semua, terkhusus dari Apologet Islam itu sendiri, ya, untuk senantiasa memantau Pak Benhat ini. Nah, itu prosesnya tentu saudara-saudara kita sudah paham, ya Pak Benhat ya. Nah, saya sudah kirimkan alamat seandainya mau belajar agama di pondok pesantren saya, Pondok Pesantren Al-Husna Samarinda Seberang, ya, di Jalan Kiai Haji Harun Nafis, Kalimantan Timur ya pastinya, nomor 38. Di situ nanti Pak Benhat bisa menemui saya. Jadi kalau misalkan nanti jumpa atau datang ke situ, nanti akan menemui satpam, bilang saja mau bertemu dengan Kiai Haji, ya, dengan Pak Kiai gitu saja, udah paham itu. Nah, insya Allah nanti bisa kita bina di situ, ya, insya Allah ya. Silakan lanjut. Oh ya, oke. Pak Benhat, izin boleh bicara? Pak Benhat, nanti tolong dibaca ya DM saya ya. Ya, saya Blender Cantik, Pak Benhat. Blender Cantik, nanti ada saya DM. DM itu di mana lihatnya, Bunda? Saya nggak tahu caranya di mana. Pesan nanti ada di Bapak nanti keluar dari sini. Misalnya kan turun nih, nanti keluar di situ. Di situ nanti ada pilihan tuh. Ada yang gambar orang, ada tulisan apa kayak kayak surat gitu, kotak masuk gitu. Nah, nanti di situ ada. Iya. Oke, Bunda. Terima kasih banyak, Bunda. Ya. Ya, terima kasih ya, Bang ya. Ya, sama-sama. Jadi ini saya mau tanyakan nih Pak Ustadz, atau ini kalau misalnya saya bertemu seseorang yang mau mengajarin saya Islam, itu enggak apa-apa walaupun enggak bertemu saudara-saudaraku ini? Enggak apa-apa, ya, enggak apa-apa. Makanya maksudnya sama aja itu bimbingannya gitu. Ya, jadi belajar itu kan kalau memang bisa bertemu langsung dengan guru-guru, dengan kiai-kiai atau ustadz-ustadz, itu kan lebih baik lagi. Namun jika tidak bertemu secara langsung dengan mereka, atau mungkin Pak Benhat belum menemukan ya untuk guru yang pas, guru yang cocok, yang bisa membimbing, ya Pak Benhat bisa datang kemari di Komal ini bersilaturahmi, boleh dengan Bang Zuma, dengan apologet yang lain di sini, yang memang banyak kok di apologet itu. Ustadz itu selain saya itu banyak ya. Cuman saya ini kan memang jarang, dan saya memang sering di Komal ini saja kalau saya. Ya, kalau saya memang sering di sini saja, di Komal ini saja mengikuti Blender ini. Ya, tapi kalau seandainya mau belajar di sini ya boleh, tetap terbuka luas. Nah, satu lagi jangan nanti masuk Komal-Komal. Boleh juga ya. Boleh, jangan masuk ke Komal-Komal agama yang lalu, jangan. Nanti bahaya ya. Jangan, karena belajar Islam terus dikuatkan. Nanti silakan mau ditanya tentang akidah, tentang fikih, ya, tentang tauhid, silakan. Insya Allah kalau untuk di sini ya, misalkan di sini saya yang bertanggung jawab untuk mengajarkan agama. Tapi kalaupun seandainya di tempat yang lain, nanti insya Allah akan diundang ustadz-ustadz yang lain. Ada Ustadz Wafi, ada Ustadz Alif, ya, ada Ustadz siapapun namanya saya nggak hafal ya, banyak ya di Afi ya. Nah, itu bisa tanya tentang keislaman di sana. Banyak kok. Ya, tapi memang lebih baiknya lagi supaya tidak terkontaminasi, lebih baik lagi di tempat Pak Benhat cari memang bisa bertemu langsung dengan ustadz, minta bimbingan. Kalau ustadz pasti membimbing itu. Pasti membimbing itu karena mereka senang dengan orang-orang mu'alaf. Senang dengan orang mu'alaf, ya. Nah, seperti itu. Ya, amin. Jadi intinya tadi aja itu aku udah ambil pengalaman juga. Aku aja belum login ke Islam, baru naik di Komal yang seiman lalu. Sekarang nggak seiman sih, ya, yang lalu. Saya anggap lalu nih.
Betul. Yang lalu tadi sudah digoblok-goblokin, mau diapa-apain gitu, dijelasin tentang Trinitas apa segala. Aku udah muak dengan yang begitu-begitu. Jadi mungkin aku seperti saran Ustadz tadi, nggak usah naik-naik ke situ berteman dengan itu. Ya mungkin nggak. Aku aja cari komal yang Islam yang bisa memberikan aku pemahaman itu aja. Iya. Makanya Jadi, nanti kalau ada di sana cari ustadz, nanti biar dibimbing macam mana. Ya karena nanti kan ada proses lagi, maksudnya bukan proses ya, lebih tepatnya itu ada istilahnya kalau dalam Islam itu kan untuk menggugurkan hadas-hadas besar atau najis-najis besar kita yang dulu itu kan dengan mandi wajib ya. Ya nanti itu kan itu proses nanti lah ya, nanti di sana Pak Benhard bisa tanya-tanya sama ustadz-ustadz yang mungkin bisa jumpa Pak Benhard di sana. Kalau udah datang ke masjid, Pak Benhard akan temukan ustadz banyak di masjid, ya kan? Nah, jadi kalau di masjid itu ustadz banyak. Nah, tanya, saya baru mualaf baru saja. Nah, nanti ada tanyakan, apakah saya harus mandi wajib, bagaimana tata caranya? Nah, itu nanti dijelaskan di sana. Ya, kalau di sini saya jelaskan tentang mandi wajib, ya tentang wajib mandi hadas besar itu, mungkin kan tidak bisa karena tidak secara langsung mengetahui. Nah, nanti insya Allah jumpa nanti di sana pastinya minta ajarkan. Ya Pak Benhard ya? oh ya berarti dalam Islam itu diatur juga secara mandi itu ya Pak Ustadz. Ya, nanti kan ada Islam itu kan ada mandi hadas kecil atau hadas besar, itu nanti kan ada mandi biasa. Maksudnya hadas itu gimana Pak Ustadz? Ya, Maksudnya yang hadas itu gimana? hadas itu kan ada terbagi dua ya, ada hadas kecil, ada hadas besar. Hadas ini kan berkaitan tentang hal-hal yang melekat, yang berkaitan dengan sesuatu yang kotor. Makanya kan kalau misalkan kita sholat ini ada wudhu itu kan menggugurkan hadas kecil. Jadi kotoran-kotoran kecil atau dosa-dosa kecil kita itu wudhu. Jadi membersihkan dosa-dosa kecil kita dengan tata cara wudhu. Nah kemudian ada mandi hadas besar. Hadas besar ini dengan menggugurkan dosa besar itu sendiri. Jadi ibaratnya Pak Benhard ini kan udah bersih seperti bayi baru dilahirkan. Pak Benhard ini seperti bayi sekarang posisinya. Tidak ada dosa sama sekali. Tapi untuk menggugurkan seperti yang dulu perbuatan-perbuatan lalu lebih absah lagi, lebih ditekankan lagi agar supaya lebih afdol lagi, lebih utama lagi ada mandi hadas besar untuk lebih membersihkan. Jadi dulu pernah begini, pernah begitu macam, untuk lebih afdol lagi mandi hadas besar. Jadi kalaupun seandainya itu tidak dilakukan, juga tidak bermasalah dalam Islam. Yang penting sudah bersyahadat dan mengakui Allah sebagai Tuhan, Rasul sebagai Nabi. Seperti itu. Jadi kalau proses-proses tentang masalah fikih itu nanti bisa dipelajari untuk selanjutnya. Karena kalau sekarang saya jelaskan, Pak Benhard nanti bakal belum paham, ya, makanya perlu bimbingan. Itu nanti. Yang penting udah masuk Islam, ya, tinggal melakukan sholat. Itu kewajiban yang mutlak. Selebihnya nanti bisa diurus oleh guru-guru yang lain yang mungkin nanti Pak Benhard jumpai di sana. Makanya jangan malu bertanya, karena nanti nggak bakalan dipukulin lagi karena udah Islam, ya. Oh. Jadi iya gitu ya. Nggak usah takut dipukuli lagi, nggak usah. Saya baru masuk Islam nih, mualaf baru saja kemarin malam bilang ajarkan saya. Wah itu nanti Pak Benhard itu diladeni kayak raja tuh nanti, ya, diladeni kayak raja, nggak dipukulin lagi. Terima kasih banyak Pak Ustadz. Oke. Ya insya Allah lanjut. Tapi sekarang saya Pak Ustadz setelah tadi ikrar itu mulai muncul kemantapan. Tidak ada rasa takut mau digebukin lagi. Karena kalaupun mati itu dalam kebenaran ya nggak apa-apa. Kita kan cari kebenaran aja kan. Betul. Kalau mati dalam kebenaran masa mau tempatnya yang salah. Betul. Ya. Jadi makanya walaupun aku nggak tahu mau dalil-dalil apa, aku sekarang ini masih dalil logika aja, akal yang bermain. Betul. Itu syarat dalam Islam memang berakal, ya. Nah, jadi Pak Benhard udah nggak ada lagi rasa khawatir kan? Kenapa? Karena memang awalnya rasa khawatir itu datangnya dari syaitan. Dia membisik-bisikkan itu hingga akhirnya Pak Benhard merasa takut. Itu setan. Nah sekarang setannya udah lepas. Iya memang benar Pak Kiai. Karena tadi memang aku masih rasa takut atau apa, sekarang kayak
tuh apa ya, di hati tuh kayak nggak gentar itu, mau digebukin mau diapain tuh udah nggak rasa takut gitu. Iya. Cuman nanti ini aku mau memenuhi dulu syarat-syarat karena aku ingin mau sempurna Islam itu yang Alhamdulillah, bagus. untuk Bagus. diriku. Jadi aku mau penuhi semua syaratnya, karena kalau nggak memenuhi syaratnya itu gimana? Kita nanti dibilang Islam gimana? Jadi Ya. secara akal harus mengikuti apa yang ada. Kalau kita Islam mau Islam ya harus mengikuti apa yang diperintahkan kan gitu. Betul. Secara akal ini aku belum tahu dalil. Yang penting dalil aku sekarang adalah akal, logika. Itu aja. Dan Ya. jadi semoga doain aja, semoga aku bisa dapat guru yang bagus. Amin. Mudah-mudahan Amin. nggak salah jalan, nggak salah ini, salah Amin. bimbing. Amin. Asal lagi kita nanti kan kalau aku misalnya dapat pelajaran dari ustadz yang ada aku temuin, itu bisa nggak aku untuk tambah meyakinkan lagi menanyakan kepada Pak Kiai atau sama Bang Juma ya, atau Bang Blender. Ya, Karena boleh. sistem aku belajar nanti perlu kehati-hatian. Jangan Iya. nanti aku belajar di sini, nanti diajarin yang begini. Nah, aku konfirmasikan lagi ke Pak Kiai atau ke Bang Zuma atau Bang Blender, ya siapa aja yang ada di sini. Nah, Iya. kalau memang sepaham itu benar, ya berarti itu sudah yang benar. Iya. Karena Iya. kalau satu orang saja yang mengatakan benar kan belum tentu itu. Kalau Iya, iya. lebih dari satu, ya pasti. Iya. Maksudnya aku begini, kalau aku dapatkan pelajaran Islam dari Ustadz misalnya, terus aku koordinasikan untuk meyakinkan aku itu benar apa tidak ucapannya dia, ya kan? Boleh nggak Pak Kiai gitu? Ya, Bukan boleh, meragukan karena sih, cuma mengkonfirmasi. Iya, iya. Mengkonfirmasi apa yang saya temukan itu, kemudian mereka sampaikan begini-begini, dan sebagai satu keyakinan buat saya. Jadi harus saya konfirmasikan lagi. Itu boleh Betul. Pak Kiai seperti itu. Boleh, untuk supaya kita lebih, karena begini saudaraku, Pak Benhard, di Komal ini kan Iya ya. kita tidak mengetahui basic seseorang itu dengan benar. Kita memang kan kalau di medsos ini kan siapa saja mungkin boleh mengaku sebagai guru atau ustadz maksudnya, ya kan? Nah, untuk masalah keilmuan agama ini memang harus hati-hati, dan itu perintah Allah dalam Al-Quran. Allah sampaikan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka bertanyalah engkau tentang agama, tentang ilmu, ya, jika engkau nggak mengetahuinya. Jadi memang ada perintah dari Allah untuk mencari orang yang memang paham ilmu agama. Itu perintah Allah. Nah, memang itu perintah. Jadi kalau misalnya konfirmasi ditanyakan, Pak Kiai, ini saya kemarin dapat penjelasan seperti ini. Ini kira-kira bagaimana? Mungkin seperti itu maksud Pak Benhard kan? Nah, kalau seandainya Iya. ya, kalau seandainya seperti itu, ingin mempertanyakan atau ingin memperjelas, boleh-boleh saja. Kita lebih memperjelaskannya lagi atau mengatakan ya seperti itu. Kalau memang nanti, oh bukan seperti itu, pemahaman mentahnya bukan begitu, itu ada penjelasannya lebih luas lagi. Nah, itu nanti bisa dijelaskan. Itu insya Allah mudah-mudahan kalau saya sendiri ada di sini, karena memang untuk 24 jam saya belum tentu ada di Komal, karena kesibukan saya yang mengurus para santri-santri kan. Nah, jadi tidak sepenuhnya. Ini sudah saya korbankan. Harusnya malam ini ada majelis taklim ini. Ada pengajian malam untuk santri, tapi saya Oh, korbankan. terima kasih banyak Pak Ustadz sudah menghalangi nih. Pak Ustadz minta maaf. Tidak. Justru Gara-gara saya enggak. sampai Pak Kiai ini terhambat. Tidak. Ini justru lebih merupakan sebuah kehormatan dan kebanggaan saya secara pribadi, karena ini merupakan sesuatu yang lebih hak daripada apa yang saya sampaikan kepada para santri-santri itu. Karena untuk santri itu bisa kapan saja untuk memberikan ilmu. Tapi kalau untuk Pak Benhard ini kan belum tentu. Ya, belum tentu. Dari sejuta manusia yang ada di Komal ini, baru ini saya secara pribadi, kalau Bang Zuma mungkin sudah berpengalaman berapa orang yang di Komal itu untuk disyahadatkan. Saya kan baru ini. Ya, kalau secara dunia nyata udah banyak.
Tapi kalau untuk di medsos baru ini. Jadi saya ini merupakan sebuah kehormatan justru. Saya berterima kasih kepada Pak Benhard justru ya, karena menghantarkan saya, menggerakkan saya untuk bisa menyaksikan secara langsung proses syahadat ini. Jadi tidak sama sekali menghambat ya, tidak, justru saya lebih berterima kasih dan berbangga hati karena hadirnya saudara saya yang baru di dalam Islam itu sendiri. Ya, saya berterima kasih. Jadi tidak perlu merasa sungkan atau merasa bersalah, enggak. Saya korbankan waktu ini, justru ini yang saya korbankan karena agama, bukan untuk yang sia-sia. Nah, kalau yang untuk sia-sia saya juga nggak mau. Ya, ini justru lebih bermanfaat. Amin. Ya, lebih bermanfaat. Jadi boleh silakan bertanya. Ya, kalau nggak ada saya, silakan diskusi-diskusi ringan, tanya-tanya ringan kepada Bang Blender, atau mungkin nggak bertemu dengan Bang Zuma, atau nanti ada Komal Bang Zuma kan, kalau TikToknya diikutin, ada beliau ya ikut naik aja. Bang Zuma kan pasti hafal sama Pak Benhard. Ya minta naik. Kalau pas lagi nanti bisa bicara ringan, tapi kalau pas lagi debat-debat panas jangan. Debat-debat panas tuh kalau misalkan ada orang-orang kafir yang keras ya dan sebagainya, nanti debat panas terjadi. Ya udah, tempat muslim-muslim yang teduh. Karena belajar Islam kan tujuan Pak Benhard ingin belajar kan. Nah, kalau ingin belajar ya pas dari diskusi-diskusi ringan, bertanyalah, ada ustadz-ustadz di situ. Nah, seperti itu. Saya insya Allah memang di sini aja, tapi tidak 24 jam itu bisa hadir. Seperti itu Pak Benhard. Makanya saya sarankan lebih baik Pak Benhard itu berkorban untuk betul-betul mencari ustadz di wilayah setempat yang memang ada di sana. Kalau di masjid banyak itu Pak Benhard, banyak ustadz-ustadz kalau ada di masjid. Dekatin, kalau udah nampak bersorban-sorban, nanti berjubah ya, memang pakaiannya luar biasa ya, kan nampak tuh ya, ciri-ciri ustadz tuh kelihatan tuh. Nah, jadi boleh bertanya ya, salamin dia, katakan sebenarnya yang terjadi apa, tentang masalah aku baru masuk Islam, ingin belajar. Nah, itu nanti Allah tunjukkan. Allah nggak akan membiarkan Pak Benhard, tidak akan membiarkan. Allah pasti bimbing ke jalan yang memang Pak Benhard inginkan, pasti dan pasti itu. Ya, nggak usah khawatir untuk itu. Silakan lanjut. Oke. Jadi intinya, makanya aku udah mantapkan tuh tadi Pak Kiai. Aku mau berkemas-kemas juga sebentar, karena aku besok pagi jelas sudah meninggalkan pekerjaan aku. Aku ingin memenuhi syarat-syarat dulu, setelah bersunat, kemudian mencari seorang guru itu untuk membimbing aku. Ya. Jadi makanya masalah izin Bunda potong sedikit ya Pak Benhard. Mungkin Gurunda Zuma ada yang mau disampaikan Ya, pada silakan. Pak Benhard atau Bang Handi Selebes. Ya, silakan Bang Zuma, Pak Handi, silakan gantian. Saya mau dulu, istirahat sebentar. Siap, Kiai. Oke, Terima ya. kasih. Terima kasih Pak Kiai. Kasih Pak Kiai. Ya, sama-sama insya Allah. Silakan dilanjut saudaraku yang lain. Kasih motivasi lagi. Ya, Ya, ini sebelum Gurunda Juma bicara atau Bang Handi, saya mau bicara Bang Benhard. Untuk naik ke koma-koma, Bang Benhard juga harus berhati-hati ya, karena nanti takutnya salah masuk komal gitu kan ya. Nanti alangkah baiknya bertanya dulu gitu. Kalau misalnya ke Bang Blender nih, misalnya kemana ya bisanya, nanti pasti akan kami tunjukkan gitu. Misalnya kalau lagi Bang Zuma lagi buka, atau ke Buya Strong itu ada juga. Ustadz Hanafi itu setiap pagi selalu buka koma sebelum beliau berangkat kerja. Pokoknya banyak lah yang bisa kita. Ustadz Tahta itu kadang di komalnya Ustadz Arif. Nah, itu banyak kalau ingin menggali ilmu Bang ya. Jangan sampai salah masuk koma, nanti sampai ini muslim tapi ternyata Abang tersesat nanti gitu. Oke ya Bunda, terima kasih banyak sarannya. Ya. Ya, Gurunda monitor Gurunda, Bang Zuma atau Bang Handi, silakan Gurunda. Biar Bang Handi dulu, Bun. Ini aku mau tanya Atau- nih, siapa aja yang bisa jawab nih? Ya, Itu silakan. tadi ada typing di bawah, itu suruh ganti nama, maksudnya gimana itu ganti nama? Ya, kalau ganti nama Pak misalnya, Benhard. gimana?
Kalau misalnya mau ganti nama, Isa. bisa. Isa keren Isa kan, Muhammad Isa. Wah keren tuh. Enggak cocok. Enggak, takutnya gini, kalau aku ganti nama, Bagus. aku Nekomal ini nanti nggak dikenal lagi gitu. Enggak, Bukan ganti nama Komalnya, akunnya enggak. Nanti namanya di identitas mualafnya setelah iya mualaf. iya, oke Bang, siap itu maksudnya ya. Oke, Iya. bukan berarti nama ini tetap ada, tapi bukan ini lagi yang di statusnya gitu loh. Emang nama asli di KTP siapa ya? Ya ini. Oh ya udah ganti aja nama yang Islam. Seperti Iya. Batula SE mungkin apa? Apa lagi tuh? Bukan ya. Ya. Enggak, Jadi hukum maksudnya memberi nama, atau mengganti nama Islam itu hukumnya sunnah ya, ketika sudah memeluk Islam, atau kita memang dianjurkan untuk mencari nama-nama Islam yang bersifat sunnah, ya, yang bersifat sunnah. Jadi kalau ya, Bang, kalau enggak diganti gitu apa masalah atau gimana gitu loh? ya sebenarnya penggantian nama ini atau disebut dengan badal isim ini hanya untuk identitas secara pribadi saja, ya, sebagai sebutan. Artinya memang kita betul-betul hijrah, benar-benar sudah memang hijrah ke dalam Islam itu sendiri. Makanya dulu sahabat-sahabat Nabi itu ketika mereka itu masih kafir, nama-nama mereka itu kan dirubah oleh Nabi Muhammad SAW dalam sebutan atau panggilan. Walaupun memang nama aslinya itu nggak berubah kalau di dalam identitas, misalkan di KTP Benhad misalkan, atau mungkin di di kakaknya namanya Benhad misalkan begitu. Ya secara negara itu mungkin sulit untuk dirubah, ya nggak ada masalah. Artinya di dalam Islam itu kita hanya merubah identitas panggilan kita ketika kita sudah dalam Islam yang sebenarnya. Nah, hanya bersifat panggilan atau sebutan yang itu supaya lebih menekankan kita benar-benar sudah meninggalkan masa lalu kita, bahwasanya kita sudah hijrah dan sudah mengidentitaskan diri kita ke dalam Islam. Itu hukumnya sunnah, Pak Benhad, ya, dalam Islam itu hukumnya sunnah, dan itu bukan bentuk sebagai sifat mutlak. Enggak mutlak, hanya sunnah. Enggak mutlak, hanya sunnah. Berarti enggak perlu ganti di ijazah gitu ya? Enggak perlu repot-repot begitu, enggak. Hanya Oh, sebagai identitas panggilan kita, artinya nama Islam kita. Ini kan Benhad nama waktu di agama sebelah kan begitu, ya. Ya. Nah, jadi untuk nama Islamnya. Jadi nanti agar umat-umat muslim itu lebih cenderung memanggil nama Islamnya daripada nama Benhadnya. Kita cari nama berkahnya, karena setiap nama dalam Islam itu ada keberkahan. Karena dalam Islam itu nanti hari kiamat nama kita juga akan disebut-sebut. Nah, jadi seperti itu. Saya punya usul kalau mau ganti nama, hakul yakin itu bagus. Hakul yakin. Ya. Hakul yakin. Artinya memang benar-benar keyakinan dari semula tentang Islam. Jadi itu usul saya, kalau memang mau diterima alhamdulillah, tidak juga alhamdulillah. Kalau memang mau diganti nama, namanya hakul yakin. Artinya memang sungguh-sungguh yakin. Karena memang dari awal kan Pak Benhad udah yakin ya dari semula, tapi belum Islam aja, tentang Islam itu sudah yakin. Maka saya saran, usul hakul yakin untuk nama, silakan coba dicermati nama itu. Kalau memang baik menurut Pak Benhad, silakan diambil. Kalau tidak, silakan teman-teman punya usul atau apa, silakan. Nanti tinggal saya yang mengartikannya aja kira-kira mana yang baik. Nah, hakul yakin itu saran saya, silakan. Aku apa ya? Bernard Ibrahim Bernard. Wah, main atau alias Ibrahim Bernard. Serius Pak, serius Blender? Ibrahim Bernard, Ibrahim disambung. Ya, Bisa tuh kan? Tapi nggak usah tapi jangan diusulin nama aku Yohanes, Paulus, atau apa. Udah itu kenangan lama. Udah enggak lagi. Enggak, pokoknya enggak ada lagi sangkutannya sama itu yang sebelah. Mulai saat ini enggak ada. Kalau tadi siang masih terkait, tapi sekarang udah enggak ada. Udah lupakan itu semua. Jadi boleh teman-teman usul untuk nama yang terbaik, boleh saran satu-satu. Nanti Pak Benhad tinggal memilih mana kira-kira yang beliau suka. Kalau tidak ada, ya cari nanti sama guru-guru di sana. Tapi boleh teman-teman dari Bang Zuma, Bang Handi yang ada di Komal ini, ya silakan beri usulan yang terbaik untuk beliau nama Islamnya. Kalau saya secara pribadi itu hakul yakin. Silakan yang lain nanti beliau kira-kira mana yang pantas. Oh, ini cocok ini kayaknya. Beliau setuju ya silakan. Ini ada yang usulin ini dibawa katanya ada nama Saifuddin itu. Nah,
Saifuddin itu kan pendeta, masa aku dikasih nama itu lagi? Iya, nggak usah. Macam mana kayak gitu? Nggak usah, Masa jangan. kasih nama Saifuddin pula. katanya? Nanti murtad lagi balik. Ya Goyang bibirnya. jangan dibaca Nggak usah. typing di bawah. Yang di bawah itu kadang lucu-lucuan aja ya. Nah, jadi silakan saudara-saudaraku yang lain mau punya usul masing-masing. Tadi Bang Blender Ibrahim ya, Ibrahim. Nah, kalau saya hakul yakinnya silakan, nggak apa-apa. Silakan nanti dipilih mana yang baik. Ya, nanti tinggal apa namanya bisa ditentukan. Termute Pak Kiai. Termute tuh Pak Kiai. Pak Kiai monitor. Iya. Oh, termute. Silakan Oh, iya. didiskusikan Iya, teman-teman silakan. mana yang cocok untuk beliau. Iya. Silakan. Ya, Bunda, Bang Juma. Oh, dari Bang Juma lah. Dari Gurunda dulu ya. Ah, Apa itu nama? iya. Tadi yang dari kiai kita udah bagus. Ya, hakul yakin. Oke, Ya, Bunda sepakat. bener. Sepakat Bang Juma sama hakul yakin. Bunda, Kalau Bunda dari depannya Bunda tambahin Ahmad Benhat, aku yakin ya. Benhatnya nggak Bunda hilangin ya. Silakan panjang Bang Hadi. kali, pendek aja lah, ribet kali manggilnya, pendek aja. Ya, Ahmad Benhat aja. Bang Hadi. Ahmad. Bang Andi. Kalau saya ini mungkin yang terbaik ya. Tuan logika. Itu berarti bijak. Tuan logika. Maksud Aduh, gimana Oh, iya. maksudnya? Tuan Enggak, logika enggak. maksudnya? Enggak, bukan. Bercanda. Kau blend up, Blender, kau apa namanya? Aku Muhammad Benhat aja. Muhammad Benhat. Bang Saiful. Pingsan. Nah, itulah baru ada Bang Ibrahim Hakul Yakin sama Ahmad Benhat. Ahmad Benhat aja. Nah, Ahmad. Untuk panggilan nanti enak. Pak Ahmad, Pak Abdul. Ah, mana enak tuh? Pak Ibrahim. Pak Hakul Yakin. Nanti Saya coba jangan dipertimbangkan lagi. Jangan Agatha lah, jangan. Coba, tapi aku gini ya. Dari semua nama-nama disebut ini, aku juga baca typing di bawah nih. Aku lebih cenderung itu ya, apa? Walaupun nggak tahu apa makna atau apa ya. Cuman aku lebih ke sini, apa? Ada yakin tadi itu apa tuh? Hakul Yakin. Hakul yakin. Karena aku yakin. Iya, itu tadi Pak Iya. Benar, aku yakin. Yakin. Nah, dari Pak Iya. Yakin Oke, dengan sepakat kita, seyakin-yakinnya itu aja. Tuhanku Allah, Tuhanku Allah, aku yakin Nabi Muhammad. Kebenaran atas keyakinannya, masya Allah ya itulah. Iya, aku yakin itu aja. Ya, nanti aku bagus lebih itu nama cenderung itu. ke situ. Cuma Jadi nggak nanti tahu kalau apa tadi awalnya ya? Hakul yakin. Hakul Hakul yakin. yakin. Pakai kui. Iya, pakai kui. Hah? Pakai kui, huruf kui. Oh, hakul. Ya. Siap. Hakul yakin. Yakin. Ya, karena aku yakin. Pokoknya Masya Allah. yakin. Iya, benar, Tuhanku bagus Allah. itu. Oh ya, Jadi yakin. nanti kalau ada abang udah baru usahakan galon isi ulang mau kemana? Mau belanja ke tokonya Pak Yakin. Nah, tuh kan. Iya. Iya kan? Ya. Gimana Pak Kiai? Bener nggak? Iya. Iya Kalau kan? jualan galon air pas itu. Astagfirullah. Bang Andi. Jadi kalau abang tanya tentang logika, itu Pak Kiai mengatakan sudah termasuk dalamnya. Bernyanyi-nyanyi, mengikuti berkelompok udah termasuk di dalamnya. Berarti dia kafir. Itu dia. Ya sama, meniru suatu kaum ya Pak ya. Ya, mata syabaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang mencontoh-contoh satu kaum, maka dia digolongkan kaum tersebut. Asbabul wurud hadis ini turun sebabnya sabda Nabi ini dikhususkan berkaitan tentang orang-orang mukmin yang menyerupai orang-orang kafir, baik itu secara lisan dan gerakan-gerakannya. Sekalipun tidak dinyatakan dengan lisannya, tapi dia mengikuti dan menyetujui terhadap apa yang dilakukan, proses dari sebuah ibadah atau sebuah hal yang menjadi sebuah adat istiadat kepercayaan mereka,
maka ini hadis ini dinyatakan seperti itu. Hadis riwayat Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu taala anhu. Ya, telah kufur secara fi'il, secara perbuatan sudah kufur, sudah kafir. Jadi aku masih masuk kafir itu. Gimana? Udah enggak lah. Oh, bukan. Enggak ya? Oh, enggak ya. Bukan Bahasan lain. Ini bukan menceritakan apa hakul yakin ya, tapi ini menceritakan ada tetangga sebelah ya, yang mereka yang dia sudah artinya secara perbuatan itu sudah meniru-niru orang-orang kafir ya, baik itu secara perbuatannya, secara narasinya dan lain sebagainya. Nah, jadi sudah termasuk dari golongan itu. Itu dijelaskan dalam kitab Aqidatul Awam ya. Di pondok-pondok pesantren itu udah nggak asing lagi kitab Aqidatul Awam ini tentang kekufuran itu terbagi 3 bagi seorang muslim kalau itu dilakukan. Secara fi'il perbuatan, secara kaul perkataan dan secara kolbu yaitu dalam hatinya. 3-3 itu udah ada dalam diri beliau yang yang dibincangkan. Secara fi'il perbuatan, secara kaul itu ucapan dan secara kolbu itu hati. Jadi perkataan, perbuatan serta hatinya itu sudah satu di situ. Maka terjadilah mata syabaha biqaumin fahuwa minhum. Maka barang siapa yang mencontoh-contoh satu kaum, maka dia termasuk golongan itu, kelak akan dibangkitkan dengan kaum tersebut. Seperti itu. Silakan dilanjut. Ya kita doakan juga ya Pak Yakin ya, semoga segera dipotong kulupnya karena kelamaan bau terasi kan nggak enak juga ya. Kita doakan secepatnya. Itu sudah beliau sampaikan tadi, mau sunat duluan. Ini Pak Andi ini ada-ada saja. Izin Blender, mungkin jangan lupa nanti Pak Benhat DM Blender, minta Jangan WA-nya. lagi dipanggil. Biasakan panggilan Islam. Iya, Pak, saudara Pak Yakin ya. Sudah ku WA tadi Bunda disuruh Bang Blender. Jadi aku mewakili Bang Blender. Nanti Pak Behat buka DM ku ya kita. Iya. Jadi gini, aku bukan termasuk kafir lagi ya, bukannya? Ya, sudah enggak, kan sudah syahadat Pak. Bukan. Oh, Udah oke. syahadat. Oke. Jadi nanti kalau Bapak Yakin disunat, kasih tahu dokter, dok, potong dikit aja, jangan semuanya gitu ya. Oh iya bang. Nanti aku sampaikan. Disisakan buat kenang-kenangan, ada saja. Ya nanti aku sampaikan. Ya maksudnya ala kadarnya lah, jangan lebay gitu loh. Maksud bang gimana? Maksudnya ya yang biasa, jangan sampai kepotong semua. Masa bang dipotong semua bang? Ya jangan sampai. Terus mau pakai apa? Terus? Ya maksudnya jadi harus Ya, gimana? Dokternya jelasin harus dulu, cari yang mana? Takut. Enggak bercanda tuh. Bercanda. Oh, kirain tuh semua yang nyunat itu. Aduh. Enggak. Masya Allah. Oke. Masya Allah. Berarti ya itu udah resiko lah. Kalau memang segitu juga nggak apa-apa. Enggak begitu. Yakini aja. Sesuai nama-namanya ya. Ya. Kan yang benar itu kan pasti ada jalannya yang terbaik. Asal ya yakin. Ya. Intinya kalau Pak Yakin mau bantuan benar-benar disunat, ya nanti kalau kita bisa komunikasi, abang di mana, ya kita bisa saling bersinergi, saling membantu. Mungkin kita kenal dokternya, diarahkan kemana gitu. Yang penting mau berbagi telepon aja sih. Itu. Lanjut. Jadi gini bang, kalau sunat itu dokter apa gimana ya? Biasanya dukun beranak bang yang nanganin. Ya dokter sunat bang. Bang Andi ini lagi suka bercanda malam ini. Saudara aku Yakin. Santri-santri saya tertawa nih Pak Andi. Santri-santri saya ini dengerin loh. Assalamualaikum santri-santri yang ada di Kalimantan. Masya Allah. Dengerin ini, mereka ketawa nih dengan Pak Andi nih. Lagi serius-serius memproses. Loh, dokternya itu ada yang typing dokternya cewek, memang harus dokter cewek yang dicari atau Cowok gimana? ada. Cowok ada. Cowok. Ya, Kemarin yang terakhir yang di Aceh disunat asistennya perempuan nggak ada masalah. Udah biasa kok nyunat. ya tapi kita malu bang.
Masalahnya bukan bayi lagi ini yang dipotong, Bang. Ada dokter laki kok. Ada bang. Ada spesialisnya. Enggak, kirain tuh harus salah satu syarat harus dokter cewek gitu. Enggak. Itu Takutnya abang nggak kalau cewek yang megang kan. typing di bawah Takutnya. itu. Ya. Takutnya tadinya pertamanya kecil kok jadi membesar kan, janganlah. Jangan cewek, dokter jangan. cowok. Itu lain proses ya, bukan sunat, itu pembengkakan. Aduh, Ya, ya pokoknya Allah. intinya abang-abangku, bunda-bunda, intinya aku mau jalanin proses secara sempurna gimana untuk memasuki Islam, mau dari syarat-syaratnya itu aku mau penuhi semua biar aku itu Islam sejati gitu. Insya Allah. Gitu. Aku yakin, saya yakinnya karena kalau enggak aku jalanin proses-proses untuk masuk Islam itu sia-sia dong aku syahadat tadi mengakui itu semua. Pak Yakin memeluk Islam itu sama dengan sekolah kayak santrinya Pak Yai ini loh. Ada mulai dari dasar dulu, Itulah. TK dulu, SD, SMP, SMA gitu. Nggak usah langsung kiai dulu, nggak usah. Mulai dari awal dulu bang. Iya, Kan nggak makanya aku mau dasar-dasarnya dulu Nah, itu. untuk menuju Islam yang sejati itu maksudnya. Nah, mantap. Secara Secara lahir, kapah istilahnya. batin, ya. Nggak tahu Pak apa itu kapah, nggak ngerti. Setelah menyeluruh. Yakin. Ya gitu. Artinya kan tadi harus Yakin lah, kan namanya udah Pak Yakin, udah yakin gimana? setelah sunat tuh bisa langsung ke ustadz, minta dibimbing, tunjukin cara sholat, cara wudhu, cara sholat, berapa kali yang harus aku kerjakan. Tapi itu bacaan sholat tuh 5 itu berbeda-beda bacaannya bang. Gimana? Niatnya yang beda, Oh hanya niat, tapi bacaannya kurang lebih sama. oh sama aja ya. Oke. Betul ya Pak Ustadz ya? Ya, tadi kan sudah saya jelaskan. Kalau baru masuk Islam itu kan tentu tidak tahu sama sekali tentang bacaan. Makanya tadi cara terbaiknya adalah ikut sholat berjamaah. Ikuti saja gerakan-gerakan dari jamaah-jamaah yang ada di situ. Ikutin aja gerakannya. Ya, ikutin gerakan. berarti gini Pak Ustadz ya. Kalau udah sunat, udah artinya udah diterima gitu. Udah sholat walaupun belum tahu bacaan Bacaannya. apa saja, cuman Iya. gerakannya aja itu sah. Sah. Ya artinya sambil belajar kan ini tentang Betul. bacaannya. Iya. Daripada kita nggak ngerjain itu tunggu-tunggu hafal dulu ini Betul. kapan kita gerakan kalau gitu. Iya, betul. Makanya perintah Allah tadi kan sudah saya sampaikan dalam Al-Qur'an. Ya. Iya Nah, tadi dalam sudah Al-Qur'an, dipahami. Allah tadi kan sudah katakan qad aflaha man tazakka. Sungguh beruntunglah orang-orang yang telah membersihkan dirinya. Ini ayatnya loh. Qad aflaha man tazakka. Sungguh beruntunglah orang-orang yang telah membersihkan jiwanya, membersihkan dirinya. Qad aflaha man tazakka wa dzakkara asma rabbih fasalla. Kemudian dia ingat terhadap Tuhannya yaitu Allah, kemudian dia sholat. Maka di sini kalau Pak Benhat lagi, Pak Yakin tadi sudah membersihkan diri, maka beruntung kata Allah mereka yang membersihkan diri itu. Kemudian mereka itu ingat, Pak Yakin tuh ingat dengan Tuhannya yaitu Allah dan sholat. Maka perintah pertamanya itu setelah syahadat adalah sholat. Walaupun tidak tahu, belum paham bacaannya, ya, yang penting sholat. Tapi ya di sisi lain mencari tahu atau belajar, ya. Jadi sholatnya tetap, belajarnya tetap, seperti itu, paham ya? Ya. Oke. Itu sholat itu firman Allah yang dibaca ya. Ya, jadi untuk bacaan-bacaan sholat itu kalau saya jelaskan ini panjang. Dia tidak serta-merta yang kita baca itu bacaan-bacaan sholat itu, ya ini firman Allah, bukan. Ya, bukan secara mutlak. Bukan secara Enggak, mutlak
maksud Ya. aku tuh Pak Kiai, kalau misalnya kita sholat itu kan ayat-ayat apa dari kitab suci itu kan? Oh, Al-Qur'an maksudnya bacaan setelah Al-Fatihah. Ya, kalau misalkan nanti kan ada ya, di dalam sholat Apa itu kan apa ada ya. Pak Kiai bilang tadi Al-Fatihah itu apa? Ya, makanya di dalam Quran. sholat. Iya, saya Quran jelaskan. juga. Iya, saya jelaskan. Di dalam sholat itu, ya Pak Yakin ya, dalam sholat itu kan kalau kita belajar ilmu fikihnya, ilmu fikih, ya, ilmu syariatnya, di dalam sholat itu ada yang disebut dengan rukun. Rukun dalam sholat itu kan ada 13. Ada rukun yang disebut dengan rukun qalbi, yaitu niat. Jadi yang 13 tadi itu kan dirangkum menjadi singkat ada 3. Rukun qalbi itu niat. Ada rukun fi'il perbuatan. Ada rukun kaul itu adalah ucapan, ada perkataan-perkataan di situ. Nah, jadi kalau yang ditanyakan itu dalam bacaan Al-Qur'an, iya, Al-Fatihah itu apa? Al-Fatihah itu adalah bacaan atau surat dari Al-Qur'an itu. Nah, nanti Al-Fatihah itu di dalam sholat itu disebut dengan rukun kaul. Itu nanti wajib dihafal. Ya, sembari terus kita belajar, itulah yang pertama nanti Pak Yakin harus belajar menghafal surat Al-Fatihah, karena itu adalah merupakan kewajiban yang harus dibaca ketika di dalam sholat. Al-Fatihah itu nanti yang terpenting pertama. Itu nanti dihafal karena itu kan pendek, ya. Pendek itu Al-Fatihah. Ya, cuman 7 ayat aja, cuma 7 ayat. Itu nanti belajar. Ya, itu nanti belajar sembari terus kita sholat, kita belajar di luar sholat, kita belajar terus seperti itu. Nah, jadi ada bacaan Al-Quran yang disebut dengan Al-Fatihah. Adapun bacaan-bacaan yang lain itu bukan termasuk dari bacaan-bacaan Al-Quran, tapi itu ada proses sejarah hingga akhirnya bacaan-bacaan itu dibaca di dalam sholat. Seperti misalkan At-Tahiyatul Mubarakatuh Sholawatut Thayyibat, itu kan proses sejarah antara pertemuan Rasulullah SAW itu ketika Mi'raj, ya, bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala ketika menghadap, hingga dibacalah kalimat at-tahiyat. Itu kan bukan dari Al-Qur'an, tapi proses sejarah, ya, terjadinya menjadi sebuah syarat dibacanya itu di dalam salat. Begitu juga dengan bacaan-bacaan yang lain. Intinya nanti ada bacaan-bacaan yang disebut dengan rukun kaul, yaitu ucapan yang memang Pak Benhat harus mempelajari, itu harus dihafal nanti. Ya, itu nanti jangan dipikirkan itu dulu Pak Benhat, ya, jangan dipikirkan macam-macam. Yang penting sholat dulu, itu dulu intinya, ya. Intinya sholat dulu. Nanti proses belajarnya itu nanti bertahap-tahap. Makanya cari guru di sana kalau misalkan nanti jumpa. Kalau di sini kan nggak mungkin siap. saya ajarkan Al-Fatihah, kan nggak mungkin di sini. Nanti bukan jadi Iya, room siap, diskusi, jadi room belajar Quran, belajar tahsin jadinya. Iya, siap Ini kan Pak Kiai. diskusi lintas agama, ya. Oke. Makanya cari pembelajaran ustadz di sana, belajar Al-Fatihah, belajar cara baca Quran. Nah, itu nanti jumpa ustadz di sana, nanti dibimbing itu. Ya, kalau dalam Islam namanya Iqra. Belajar Iqra, belajar baca Quran dari Iqra, dari alif, ba, ta, sa, dan seterusnya. Itu nanti dipelajari secara langsung dengan ustadz yang nanti Pak Yakin jumpa orang-orang yang ada di sana. Seperti itu. Jangan dipikirkan macam-macam. Yang penting sholat dulu, ikuti gerakan-gerakan makmum itu, ikutin gerakan-gerakan teman-teman nanti yang bersama-sama sholat, walaupun nggak hafal. Ketika mereka mengatakan mengangkat tangan Allahu Akbar, ikutin aja gerakannya. Dicontek, bahasanya nyontek kita. Nah, ikutin aja. Iya. Ya, yang penting Oke. awalnya berwudu dulu, berwudu habis itu sholat. Seperti itu, paham ya Pak Yakin ya? Iya. Nanti kan aku tanya-tanyain juga nanti caranya sebelum sholat harus apa dulu gitu. Iya. Nah, Jadi itulah disinilah tambah mantap keyakinan aku, karena Alhamdulillah. artinya di sini kalau kita ibadah itu sholat itu menggunakan firman Allah ya dari kitab suci. Betul. Kalau yang kemarin tuh aku bilang kemarin aja lah, itu kan kami pakai itu lagu, nggak tahu siapa yang ciptain, pokoknya Nggak tahu siapa yang ciptain. ya karena nggak ada di kitab itu bang. Coba cari di Jangan-jangan Blender yang ciptain kali nggak? enggak, Ya, abang-abangku silakan yang lain udah ya diskusi paham, ya. Saya ada keperluan sebentar ini mau jumpai santri dulu. yang Saya parkir paham dulu. Bible, ada nggak lagu-lagu itu di dalam Bible yang kami pakai dulu?
Itu ada lagu karangannya Bang Blender itu, yang isinya Amsal sama Yeskia. Karena ya kalau coba makanya ini agak jauh sekali perbedaannya ini bagaikan langit dan bumi. Ya, Bang Handi, silakan Bang Handi atau Blender. Bang, ini berarti aku mau nanya lagi, apa ini nggak boleh lagi pakai itu? Kan kemarin-kemarin kan biasa puji Tuhan. Apa masih boleh nggak itu? Gurunda Zuma monitor. Ya, Bang Hab mau nanya sama siapa? Sama Gurunda Zuma atau Bang Ya, Handi? siapa aja yang bisa kasih komentar itulah. Nanti kalau di Islam apa, kalau di ini apa masih bisa aku pakai puji Tuhan atau gimana? Ya, silakan Gurunda. Ya kalau nggak bisa sih jangan sampai aku masih pakai itu nanti salah gitu. Alhamdulillah Bang, Alhamdulillah. Ketika Abang mendapatkan suatu musibah, innalillah gitu. Nggak usah dipakai lagi ya, yang puji Tuhan itu nggak usah dipakai lagi. Alhamdulillah. Terus mau melakukan apapun, misalnya Abang mau melangkah, mau pergi, Bismillahirrahmanirrahim. Kayak gitu Bang. Pelan-pelan belajarnya Bang. Maka itu memang dia harus dibimbing Bang. Maka itu ketika tadi Bang Handi atau Gurunda Zuma menawarkan untuk dibantu melalui APII, itu sebenarnya lebih memudahkan Abang untuk berproses gitu. Atau tadi kata Kiai kan, kalau memang Abang dekat dengan tempatnya Kiai, itu juga bisa lebih gampang gitu Bang. Tapi nanti Karena setiap umat Islam itu Muslim itu setiap apapun yang dilakukan itu harus berdoa Bang gitu. Ketika kita tidur, bangun tidur, mau makan, setelah makan, nah gitu. Itu ada doa-doanya Bang. ya mungkin ya yang kemarin itu juga gitu, tidur juga berdoa, mau makan berdoa, cuman kan beda kali doanya kan. Karena beda doanya yang jelas karena dari kepercayaannya saja udah beda kan. Makanya aku mau buang semua yang itu, mau buang semua. Pokoknya yang kemarin tuh nggak ada, itu masa yang terburuk buat aku. Cuman yang pasti bang, nanti cobaan itu pasti berat bang. Ya nggak apa-apa bang, aku aja cari kebenaran ini belum keluar aja udah diusir kok bang. Ya itu pasti ya bang, harus sabar ya bang. Itu pasti Ya, itu bang. aku Pasti aja akan menghadapi itu, bang. belum masuk Islam bang, belum meluk Islam itu kemarin saja aku udah diusir bang. Jadi Iya. aku udah dipisahkan dari istri. Iya. Tapi Karena semua pasti lewat tuh bang, pendeta. pasti lewat. Ya pasti lewat. Pasti terlewati semua bang. Tapi tadi agak plong ya bang ya. Ketika sadar abang agak lega bang ya, plong ya bang. Ya tadi ya pas syahadat Ini orang Pak Benal itu umurnya berapa sih? syahadat itu langsung ini bang, langsung kayak demam gitu. Setelah itu demam, dingin sekali bang. Pak Benhard, Ya, astagfirullahaladzim, masih manggil. Pak Yakin ditanya sama Bang Handi itu, umurnya berapa sekarang? umur aku kelahiran 76 bang. 77 Beda-beda tipis dengan saya 78. 77 Ya, aku bang. Ya, beda-beda tipis Bang. 77. Cuman kalau di keluarga aku bang kan itu fanatik semua dengan agama kemarin. Itu fanatik semua. Makanya aku dinikahkan sama anaknya pendeta itu. Setelah aku bertanya-tanya banyak Pak pertanyaan. Benar, habis ini rencana mau di rumah sama keluarga. Oh enggak bang, aku kan udah diusir bang, makanya aku merantau bang, kemana-mana cari kebenaran itu aku cuma niat. Kalau gitu kan gini bang, sebenarnya gini, kemarin sama mertua kan pendeta bang.
Nah, aku nanya tentang itulah ketuhanan itu yang aku utarakan tadi itu. Nah, makanya aku sempat bilang gini, nggak tahu keceplosan atau gimana. Kalau gitu, kalau nggak dijelasin secara detail sama aku bilang aku mau mencari kebenaran yang sebenarnya gitu. Nah, disitulah aku diusir, Bang. Langsung di baju-baju itu udah dilemparin semua dari kamar, dikeluarin sampai di tanah, Bang. Itu aku hanya ya sabar aja lah, kalau memang kebenaran itu akan datang sama aku pasti aku temukan, gitu aja. Nah, makanya aku merantau tanya kebenaran itu, makanya aku sampai belajar wudhu itu, mencontohi teman-teman tuh wudhu, aku digebukin itu, Bang. Makanya gitu aja. Jadi ya kalau mau aku ceritain lagi panjang-panjang, Bang, itu hanya menyakitkan aja. Jadi aku mau nikmati kehidupan aku yang baru sekarang. Jadi mungkin langkah kalau aku, Bang, udah jauh dari keluarga, dari istri, itu udah jauh. Makanya bahkan pekerjaan aku sekarang aku mau tinggalin, Bang. Besok aku udah nggak di sini lagi. Aku mau cari bimbingan langsung gitu loh, biar enggak bingung lagi aku. Langsung ada praktek gitu maksudnya, Bang. Belajar praktek langsung. Karena kalau cuma dia omongin gini kayaknya aku masih bingung juga. Jadi kalau langsung dipraktekin kan mungkin lebih cepat itu, Bang. Kira-kira begitu, Bang. Ya, buat momot kita siapkan untuk Oten ya di atas ya.